agenda kegiatan kami hari ini adalah untuk melaksanakan supervisi akademik bagi guru-guru kami, yaitu adalah tentang dongeng. Jadi kita membaca dongeng dulu. Silakan dibuka. Dan kemarin sudah saya terangkan penjumlahan dengan cara bersusun, dihitung dari belakang ya. Jadi menghitungnya dari belakang, tidak boleh dari depan. Sama juga untuk perkalian. Untuk materi PPKN adalah contoh-contoh cara bersyukur sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita bersyukur, wujud bersyukur apa saja? Berdoa sebelum makan, setelah makan, itu namanya bersyukur. Kemudian menjaga lingkungan rumah, itu juga bersyukur. Ya, itu untuk pelajaran PKN materi sila pertama. Sambil kalian mengerjakan, ini yang absen baru 11 anak, yang lain lokomotor, di mana gerak lokomotor itu adalah gerak dasar motorik tubuh kita yang dilakukan dengan berpindah tempat. Sedangkan non lokomotor adalah gerak dasar lokomotor kita tanpa berpindah tempat. Nah, untuk gerak manipulasi ini adalah variasi. Jadi gabungan antara gerak lokomotor dan non lokomotor. Contohnya apa? Kita lari dengan menggiring bola. Nah, ini adalah gerak variasi atau gerak manipulasi. Pagi ini kita sudah selesai pembelajaran lewat Zoom anak-anak ya. Tadi sudah Rizka terangkan ya anak-anak materi kita yaitu tentang sumber energi dan macam-macam energi dan manfaat. Energi kinetik, nah itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertemuan kita lewat Zoom di tema 1 selamatkan makhluk hidup. Anak kita sudah berdoa, Pak Aziz sudah absen, alhamdulillah hanya satu anak yang tidak masuk hari ini. Semoga anak yang tidak masuk hari ini bisa masuk Zoom di pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjutkan materi kita selamatkan makhluk hidup tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup, yaitu hewan, ciri-ciri khusus hewan. Setiap hewan punya ciri-ciri khusus anak-anak. Tugas atau fungsi ciri-ciri khusus itu apa sih anak-anak? Gunanya atau fungsinya setiap hewan memiliki ciri-ciri khusus itu agar hewan itu bisa beradaptasi. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kenapa makhluk hidup atau hewan ini memerlukan adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Yang pertama, agar hewan tersebut bisa bertahan hidup. Yang kedua, hewan tersebut bisa mencari makan. Yang ketiga, hewan tersebut melindungi dirinya. Jadi setiap hewan memiliki ciri-ciri khusus. Misalnya unta memiliki ciri-ciri khusus apa? Ayo coba. Ya benar, ciri-ciri khusus unta itu memiliki punuk ya. Apa gunanya punuk? Itu untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi unta itu menyimpan cadangan makanannya di punuknya, sehingga ketika dia berjalan di tengah padang pasir, dia itu bisa sampai 1 minggu 2 minggu tidak makan karena dia cadangan makanannya di punuknya itu digunakan untuk makan selama perjalanan. Banyak sekali ciri-ciri khusus unta, misalnya dia memiliki bulu mata yang tebal, gunanya untuk melindungi matanya dari debu di gurun pasir. Memiliki kaki yang kuat, gunanya untuk berjalan di tengah padang pasir yang panas dan sebagainya. Itu contoh unta. Yang lain pun banyak. Coba sekarang tugasnya kalian mengidentifikasi beberapa ciri khusus makhluk hidup. Almina adalah profesi ya. Profesi di bab 2 ini banyak sekali yang kita bahas. Di antaranya minha ada apa saja? Muhandisun ya. Makna muhandis, insinyur, tabib, dokter, mudarrisun, guru laki-laki, muwaqqafun,
baik. Laki-laki tilmidun, siswa, baiun, pedagang, falahun, petani. Ya, masuk pada tema 2, bermain di lingkunganku. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik ya, semoga tetap semangat meskipun kita daring. Langsung anak-anak dibuka halaman 6, yaitu kita akan belajar materi SBDP, yaitu tentang panjang dan pendek bunyi. Di bab ini langsung perhatikan ya, Kak Tina mengajak kita bernyanyi bersama. Mereka menyanyikan lagu yang ceria. Saat bernyanyi, Tika menyanyikan nada yang salah. Kak Tina memberitahu tentang nada yang benar. Nada adalah bunyi yang beraturan. Ada bunyi yang panjang dan juga ada yang pendek. Panjang pendeknya bunyi tergantung pada jumlah ketukan. Makin banyak ketukan maka bunyi makin panjang. Sebaliknya, makin sedikit jumlah ketukan maka bunyi makin. Kalimat taus adalah kalimat thayyibah yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut lafaz kalimat taus. Ditirukan ya anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu adalah bunyinya dan artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.